Saat Amerika Serikat menyebut operasinya sebagai upaya melawan kartel, apa yang terlihat di mata dunia justru jauh dari itu. Rekaman serangan terhadap kapal sipil, kapal induk tercanggih, berputar di sekitar perairan Venezuela dan pergerakan militer yang sama sekali tidak menyerupai misi kontra narkoba. Alasan resmi ini terdengar semakin aneh ketika analis seperti Velshi mengingatkan bahwa perdagangan narkoba bukan kejahatan yang layak dihukum mati dan tidak ada persetujuan perang dari Kongres. Ironisnya, operasi tersebut sudah menelan lebih dari 75 korban dan mendorong Venezuela mengerahkan 200.000 tentaranya. Bagian paling menggelitik adalah bagaimana operasi anti-kartel perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, bahkan nyaris menyerupai tahap awal invasi. Inilah perkembangan terkini dari ketegangan Venezuela Amerika Serikat bagian ke-6. Situasi memuncak setelah Angkatan Udara Venezuela mengonfirmasi bahwa mereka menembak jatuh sebuah pesawat kecil yang memasuki wilayah udara Zulia tanpa izin. Pesawat itu melintas rendah dekat zona militer dengan pola terbang yang oleh Caracas dianggap identik dengan operasi intelijen Amerika. Tidak ada identitas, tidak mengaktifkan transponder, dan jalur terbangnya sangat mencurigakan. Bagi pemerintahan Nicolas Maduro, ini bukan sekadar narasi pelanggaran udara, tapi sinyal awal adanya operasi rahasia berskala lebih besar. Beberapa hari sebelumnya, kecurigaan tersebut sudah menguat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengatakan bahwa ia telah memberi lampu hijau kepada CIA untuk menjalankan operasi rahasia di Venezuela, pengakuan langkah yang langsung menghebohkan kawasan Amerika Latin. Trump berdalih ingin menumpas penyelundupan narkoba dan menahan arus penjahat yang disebutnya masuk ke Amerika Serikat melalui Venezuela. Namun bagi Caracas, alasan ini tidak lebih dari kedok untuk mendorong agenda yang jauh lebih radikal, yakni menggulingkan pemerintah Maduro. Belakangan ini laporan dari media Amerika memunculkan gambaran yang jauh lebih liar daripada sekadar manuver diplomatik. Di balik layar, CIA ternyata pernah mempertimbangkan skenario berbahaya, merebut pesawat kepresidenan Venezuela melalui agen federal yang disusupkan sebagai bagian dari kru penerbangan. Idenya, mengalihkan pesawat Nicolas Maduro ke zona udara yang dikuasai Amerika Serikat, lalu menahannya dengan alasan kontraterorisme. Rencana itu kandas sebelum sempat dieksekusi, tetapi cukup untuk menunjukkan seberapa dalam Washington mencoba menyusup ke jantung kekuasaan Caracas. Tak lama setelah isu itu meledak, pemerintah Venezuela mengumumkan penangkapan sekelompok tentara bayaran yang mereka sebut sebagai agen CIA yang masuk lewat jalur laut dari Trinidad dan Tobago. Mereka membawa radio transkripsi, peralatan navigasi gelap, dan bahan peledak ringan. Bagi Caracas, ini bukan operasi acak, melainkan bagian dari rencana bendera palsu, menciptakan sabotase di fasilitas energi untuk memancing kerusuhan internal. Di saat suasana makin memanas, tokoh oposisi yang diduga dekat dengan Amerika Serikat, Maria Corina Machado, kembali berbicara lantang di media internasional. Ia meminta Washington memberinya mandat memimpin Venezuela sebagai imbalan atas janji membuka privatisasi besar-besaran sektor minyak. Ucapan itu langsung dimanfaatkan Caracas sebagai bukti bahwa sebagian oposisi bekerja sejalan dengan agenda intelijen Amerika. Ketegangan naik level yang lebih berbahaya ketika dua bomber strategis B-52H, pesawat yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan nuklir Amerika, melakukan patroli rendah di perairan dekat Venezuela. Mereka melintas di sekitar Aruba hingga garis latihan militer Venezuela. Gambar-gambar dari Southcom memperlihatkan jalur B-52 yang mengarah langsung ke kawasan sensitif Venezuela. Reaksi Maduro cepat dan keras. Angkatan Udara Venezuela mengirim F-16 untuk mengawal dan memaksa B-52 menjauh dari wilayah udaranya. Bagi Caracas, penerbangan itu bukan latihan biasa, tapi bentuk intimidasi ala era Perang Dingin. Situasi benar-benar berubah ketika sumber Moskow menyebut bahwa Rusia sedang bersiap mengirim sistem rudal strategis Oresnik ke Venezuela. Sistem ini diklaim mampu meluncurkan hulu ledak nuklir presisi tinggi dan menghantam target di Eropa dalam 1 jam. Alexei Suravlov,
dari Duma Rusia menyindir Washington dengan kalimat yang pedas. Mereka mungkin akan mendapat kejutan. Ketegangan pun makin terasa setelah foto pesawat kargo Il-76TD yang terkait Wagner Group muncul, terlihat mendarat membawa kargo misterius dari Rusia. Dan tidak lama kemudian, kapal perang Rusia mulai memasuki Karibia, bergerak mendekati Venezuela. Semua potongan ini membentuk satu gambaran besar. Krisis yang awalnya dibungkus dengan istilah perang melawan kartel kini berubah menjadi pertemuan tiga kekuatan besar, Amerika Serikat, Venezuela, dan Rusia di perairan yang sama. Setelah berbulan-bulan tanda-tanda peningkatan tensi muncul dari berbagai arah, sorotan dunia akhirnya mengarah ke satu tempat, Laut Karibia. Perairan yang dulu identik dengan pariwisata dan jalur dagang, kini berubah menjadi panggung tempat Amerika Serikat memamerkan otot militernya secara terang-terangan. Sejak Agustus, kawasan ini tak lagi terasa seperti jalur maritim biasa. Karibia berubah menjadi laboratorium militer terbesar Washington sejak Operasi Panama. Titik awalnya datang dari keputusan Pentagon menggerakkan USS Gerald R. Ford, kapal induk tercanggih dan terbesar yang pernah dibuat manusia, menuju pesisir Amerika Selatan. Dalih resminya tetap sama, memberantas kartel narkoba. Tetapi tak ada analis serius yang percaya bahwa kapal induk senilai $13 miliar dikerahkan hanya untuk mengejar speedboat penyelundup. Gerak berikutnya membuat suasana makin mengerut. USS Gravely, kapal perusak, dengan kemampuan menembakkan rudal jelajah Tomahawk, berlabuh di Trinidad dan Tobago. Lagi-lagi, label yang dipasang Washington adalah latihan gabungan. Namun kemampuan Tomahawk menjangkau ratusan kilometer, menjadikan posisi Gravely di ujung Karibia sebagai peringatan keras. Satu langkah salah dari Caracas, dan rudal-rudal itu bisa terbang hanya dalam hitungan menit. Dalam waktu bersamaan, lebih banyak kapal perang serta kapal pendukung memasuki zona operasi Softcom. Karibia berubah menjadi jalur laut yang dipasangi garis kuning, wilayah militer tidak untuk disentuh. Dan itu belum semuanya. Di langit, kekuatan udara Amerika bertambah drastis. Fox News mengkonfirmasi bahwa 10 jet tempur F-35 telah ditempatkan di Puerto Rico. Ketika digabung dengan F-18 dari kapal induk, formasinya menyerupai konfigurasi serangan penuh yang biasanya disiapkan untuk zona perang aktif, bukan operasi polisi maritim. Sekarang, Laut Karibia bukan lagi ruang transit internasional. Ia berubah menjadi papan catur besar, tempat Washington menaruh bidak-bidak pamungkasnya. Dan semua orang, dari Caracas hingga Moskow, sedang menghitung langkah berikutnya. Laporan terbaru dari Southcom membuka bab baru yang jauh lebih gelap dari sekadar operasi anti-narkoba. Pesawat-pesawat F-35B milik marinir Amerika Serikat kini sudah menginjak landasan Puerto Rico dan tidak datang sendirian. Seiring pendaratan itu, puluhan kontainer logistik, peralatan tempur, hingga drone pengintai jarak jauh ikut dikerahkan. Dari citra satelit, publik bisa melihat sesuatu yang tidak pernah disebut Washington secara terbuka. Pangkalan militer Amerika Serikat di pulau itu sedang dihidupkan kembali. Landasan jet diperluas, shelter taktis didirikan, dan instalasi pendukung operasi udara dikebut seperti panggung yang sedang dipersiapkan untuk aksi besar. Di darat, marinir dari 22nd Marine Expeditionary Unit latihan habis-habisan. Bukan sekadar drill rutin, tapi latihan tempur intensif yang biasanya dipakai untuk mempersiapkan operasi amfibi, jenis operasi yang identik dengan pendaratan pasukan di wilayah musuh. Rasanya sulit membayangkan pasukan elit seperti ini berlatih amfibi hanya untuk mengejar kapal cepat penyelundup narkoba. Sementara itu, Washington tetap menyanyikan lagu lama, ini operasi melawan kartel, namun di belakang layar, tokoh-tokoh seperti Marco Rubio sudah membuka sisi lain dari cerita. Menurutnya, Amerika tidak bisa membiarkan Venezuela berubah menjadi kantong pengaruh Iran dan Rusia, terutama setelah muncul laporan pembangunan fasilitas drone Iran di negara tersebut. Dari titik ini, narasinya berubah total. Isi sebenarnya bukan kartel, tapi rezim Maduro. Dan ketika Donald Trump berbicara, ketegangan itu mencapai puncaknya. Dalam sebuah wawancara, ia ditanya apakah waktu Maduro tinggal menghitung hari. Jawabannya bukan diplomatis, bukan samar-samar, melainkan saya akan menjawab ya. Ketika pewawancara menekan kemungkinan serangan darat, Trump tidak menepis. Ia hanya memberi kalimat mengambang, saya tidak mengatakan itu. Bagi Caracas, jawaban seperti itu lebih menakutkan daripada ancaman langsung.
Tak lama setelah itu, The New York Times membocorkan skenario operasi militer yang sedang dibahas di Gedung Putih. 3 rencana ada di atas meja. Gelombang serangan udara untuk memecah sistem pertahanan Venezuela, operasi pasukan khusus SEAL untuk menangkap atau menghabisi Maduro, dan perebutan bandara dan infrastruktur energi memakai unit anti-teror elit. Dan akhirnya Caracas tidak tinggal diam. Begitu ancaman dari Laut Karibia semakin nyata, Nicolas Maduro melakukan operasi yang belum pernah tersentuh sejak masa Hugo Chavez berkuasa. Ia mengeluarkan perintah darurat nasional, mengaktifkan kembali doktrin Bolivarian, dan menandatangani Undang-Undang Komando Pertahanan Komprehensif. Dengan satu tanda tangan, seluruh pilar kekuatan Venezuela digabungkan menjadi satu, militer, polisi, lembaga sipil, hingga milisi rakyat. Negara berubah menjadi satu tubuh pertahanan terpadu. Tak lama berselang, Venezuela menunjukkan giginya. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez mengumumkan pengerahan 200.000 personil di berbagai wilayah, angka yang membuat negara-negara tetangga terhenyak. Mereka tidak sekadar berbaris, mereka menjalani latihan komando, uji komunikasi, simulasi evakuasi, penyebaran logistik darurat, dan latihan respon cepat seolah-olah serangan bisa datang kapan saja dari arah laut. Radar-radar di pesisir dihidupkan siang dan malam, baterai pertahanan udara ditempatkan ulang, fasilitas militer dikuatkan, dan bunker lama dibuka kembali. Dan yang paling tidak terduga, Venezuela menggelar operasi kamuflase skala besar, merakit tiruan tank, tiruan artileri, tiruan sistem anti-udara, decoy yang dirancang menipu satelit, drone, bahkan rudal pintar Amerika jika perang benar-benar pecah. Di sisi diplomasi, Maduro mengirim pesan keras ke dunia internasional. Venezuela tidak berdiri sendirian. Ia secara resmi meminta dukungan kepada Rusia, Tiongkok, dan Iran, mulai dari radar jarak jauh, jammer GPS, drone serang, hingga perlengkapan peperangan elektronik. Dokumen itu bocor ke media internasional dan langsung menjadi sorotan. Tidak lama kemudian, Moskow memberikan sinyal positif. Dan di titik ini, banyak analis tiba-tiba merinding, skenarionya mulai terlihat, seperti krisis rudal Kuba versi abad 21. Namun masa depan tidak bergerak dalam satu arah saja. Ada 2 jalan yang kini menganga di depan Karibia. Pertama, jalur konfrontasi. Serangan terbatas Amerika terhadap fasilitas militer Venezuela akan langsung dibalas sistem senjata buatan Rusia atau Iran. Dan situasinya bisa berubah menjadi spiral perang yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Lalu yang kedua, jalur penurunan tensi. Negara-negara seperti Brasil dan Meksiko dapat memaksa kedua pihak mengerem seperti yang pernah dilakukan Washington dan Moskow di tahun 1962.